Apakah sekolah mengkoordinir dan mempublikasikan lowongan kerja dari industri kerja ke siswa? Itu biasanya di sini ada lembaganya sendiri, ada dananya sendiri, ya, BKK. Ada, memang ada yang mengelola sendiri, jadi mengelola data alumni yang sudah lulus ya, baik yang sudah kerja maupun belum, itu tugasnya BKK. Bagaimana sekolah dalam mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam berusaha lowongan kerja? Usaha sekolah ya, pertama kita ngadakan job fair. Ini sudah berapa tahun ngadakan job fair? Nah, di sini jadi diikuti oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai dari berbagai bidang juga ya di sini, dasar di sini. Lalu anak-anak di sini juga diperbolehkan untuk mengikuti dan umum biasanya, nggak hanya warga atau alumni sini, tapi itu salah satu cara sekolah untuk kewajiban kami kepada lulusan. Nah, itu ada semua juga. Berapa persen Bu siswa atau alumni yang terserap dalam industri kerja? Nah, waktu data BKK terakhir kemarin tuh nggak masalah sekitar 40-an ya, karena anak kami juga ada yang kuliah, jadi sekitar itu data terakhir. Izin bertanya itu mengenai kurikulum sekolah. Bagaimana sekolah dalam menentukan mata pelajaran kurikulum? Bagaimana sekolah dalam menentukan mata pelajaran kurikulum? Nah, yang pertama begini ya. Yang pertama kan kita sudah ada struktur dari kementerian, ya. Itu kita ikuti. Nah, struktur kementerian itu kan bersama ini nih Mbak, bersama apa? Oh ini mapelnya. Nah, nanti ada beberapa mapel yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Contoh misalkan kebutuhan seni budaya. Seni budaya itu kan bisa memilih sekolah itu sesuai fasilitas yang ada atau sesuai kemampuan gurunya di sini. Nah, mungkin gurunya kemampuannya di musik, ya, ambil musik kan gitu. Kalau kemampuannya di seni rupa, ya ambil seni rupa. Kalau tari, ya ambil tari, teater, ambil teater. Gitu. Intinya seperti itu. Terus contoh lagi misalkan kalau apa namanya di sini karena kami sekolah Islam juga disesuaikan dengan materi yang berhubungan dengan KNU-an apa saja misalnya jamaah ya sejarah kebudayaan Islam itu masuk dalam kurikulum kami. Jadi tetap basicnya dari kementerian itu tetap basicnya terus saya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu ya. Menjadi dasar penentuan mata lokal. Dasar penentuan mata lokal. Penentuan mata lokal itu biasanya kebutuhan sekolah. Nah, yang pertama tahun kemarin itu biasanya kita ngambil mata lokal selalu diisi dengan produktif ya, dengan apa tambahan jam untuk kegiatan produktif. Nah, bisa juga ditambahin SIK kita ngambil mata lokal bahasa Jawa. Soalnya apa? Nah, arek tuh ngomong guru itu kan baca orang yang gitu ya, gitu ada sesuai kebutuhan. Kemudian upaya apa yang dilakukan sekolah dalam pengembangan diri siswa sesuai dengan keahlian? Sesuai dengan keahlian. Jadi yang sudah saya bilang, kalau bentuk wadah pengembangan diri siswa itu di sini kan ada ekstrakurikuler, ya banyak ya. Nah, terus ada kokurikuler, kokurikuler P5 ini. P5 itu kan ada 3 kegiatan, ada intrakurikuler itu pembelajaran di kelas ya. Kokurikuler itu P5 atau kegiatan yang di luar sekolah bisa ada ekstra gitu. Ya pengembangan ya siswa ini kebanyakan di ekstra sama kokurikuler itu. Mungkin bagaimana sekolah dalam menentukan nilai belajar siswa di sekolah untuk dia pelajaran? Untuk dia pelajaran. Ya pelajaran itu biasanya gini. Contoh kenapa saya IPAS. Ya. IPAS itu kan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini porsinya ya itu kan sesuai kebutuhan sekolahnya. Nah, misalkan IPAS-nya butuhnya berapa jam, IPS-nya berapa jam. Seperti itu. Kalau butuh banyak IPAS-nya ya sudah silakan IPAS-nya lebih banyak. Kalau butuhnya IPS ya IPS lebih banyak dan juga dilihat kemampuan guru di sekolah itu. Di sini kemudian kompetensinya IPA semua.
banyak IPAS-nya saya dan Bu ini. Jadi mata IPAS di sini porsinya banyak. Karena berhubungan dengan kelima juga direla IPAS oke ya. Nah, sampah saja juga IPAS ya. Terus Kemudian bagaimana sekolah dalam menentukan ketuntasan belajar siswa di setiap mata pelajaran? KKN ya, semester ini anak yang udah kelas 11, 12 masih menggunakan sistem KKN karena masih K13 ya. KKN itu kan dilihat dari bentukannya yang pertama daya minat siswanya, esensialnya, permintaan materi seberapa, sarananya bagaimana, impactnya bagaimana. Nanti dilihat per materi seperti apa, harus dirata-rata ya. Nanti dibuat dulu per indikator terus per KD kalau K13 ya, per indikator per KD per mapel. Nah itu biaya per semester itu dibagi dua dari KKN setahun itu kalau KKN. Kalau KKTT itu jadi tujuan pembelajaran kira-kira nanti kasih kilo kan ya. Nah enaknya kalau KKTT itu beda dengan KKN. Kalau KKTT itu kan tidak harus semuanya. Kurikulum merdeka itu enaknya di situ. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Nah kalau yang KKN itu kan wajib selesai kan gitu. Nah kalau KKTT kan enggak. Nah jadi itu beda. Tapi tetap ya diusahakan ya sebelum mungkin lah sesuai ini. Tapi ya itu kalau merdeka ini sekali lagi kan kita fokusnya ke siswa ya, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi diferensiasi kemampuan. Makanya aku ngomong goblok kan nggak ya. Arek yang kurang mampu dengan yang mampu dengan yang tengah mampu mulai beda pelakuannya kan diferensiasi. KBD-nya juga beda. Gitu. Apa lagi? Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan sekolah dan guru dalam menaikkan atau meluruskan siswa? Pertimbangannya, yang pertama itu jelas kemampuan akademik bagaimana. Ya, hari ini rajin orang, jelas pasti loh. Misalnya dia lulus di gurumu kan pertimbangan. Oh, sama ini siapa? Neva ini bosan. Nah, gitu. Yang pertama dari pertimbangan di akademis itu pasti rapot ya. Rapot terus ujian akhir. Nah, selama beberapa tahun terakhir menterinya kemarin, nah jangan sebut nama dong ya. Yang kemarin itu pokoknya masih K13 revisi lah 2019 sampai 2000 ini kan berhubung ujian nasional dihapus. Nah kita kan menggunakan USBK ya, jadi ujian sekolah sesuai sekolah masing-masing sendiri soalnya. Nah gitu. Nah itu juga dari situ juga diambil gitu. Jadi nilai rapot, nilai USB itu, terus kemudian sikapnya anak-anak juga, praktek itu yang diambil. Nilai praktek kan nggak semua mapel kan, ada berapa mapel yang dipraktekkan, ada yang enggak, misalnya kayak agama misalnya praktek sholat, wudhu, kalau sing fikih ya praktek menikah, praktek opo, misalnya gitu. Kalau yang wirausaha itu biasanya praktek bikin apa, ya iya, itu diambilkan dari situ. Apakah setiap mata pelajaran yang diterima siswa mengajarkan pendidikan kecakapan? Kecakapan hidup itu kalau kita ngomong kecakapan hidup itu kan luas gitu. Ya intinya di setiap mapel itu kan ada yang namanya itu dari sikap ya. Sikap dia namanya sikap ini profil pelajar sama istilah. Berarti istilah toh. Ya. Itu kan mengajarkan kecakapan hidup. Apalagi ditambah ekonomi, waduh, tambah sampai proyek kita kecakapan hidup. Sangat mengajarkan, bukan kita yang ada itu sudah program pemerintah, ada itu otomatis. Sudah, itu lagi. Saatnya istirahat. Oh, juga pada keunggulan sekolah. Kalau mapel ini, ya, saya di sini kalau untuk mapelnya, kalau yang prima yang saya ambil yang kita unggul. Nah, di sini misalkan DPK ini kan keunggulan. Pemenangnya sebenarnya keunggulan. Itu diambil sebagai 5. Apa jadi proses sampai lagi? Bisa BTK, data terus akan keunggulan di sini. Akhirnya juga masuk ke P5.
Saya mau sama tak jawab sama doang. Karena sekarangnya. Aku mau saat itu Bukti cara pembelajaran. Bukti cara pembelajaran CP ya. CP itu dilihat dari yang kita dapat sekolahnya. Itu kan apa yang kita hasil penilaian itu anak tercapai enggak capaiannya. KKP-nya nyampe semua enggak. Terus yang kedua nilainya. Nah, nilainya lebih apa? Itu. Sebetulnya apa tidak apa namanya yang awal formatif semua itu yang ada yang dilihat dari situ. Terus bukti lain apa? Biasanya kan guru kan punya buku nilai ya kan? Besar itu ya soal buku nilai nanti buku nilai jurnal dokumen-dokumen penunjang Memiliki mawar. Iya, silakan dalam bahan teks. Apalagi kita Ma'arif membantu pimpinan Ma'arif itu kan namanya harus pasti. Jadi merdeka ini basicnya semuanya harus otomatis. Di sini ada ulangan soal formatif aja ya, pakai puisi, pakai itu kan. Sudah ini Google Form kecuali tadi ya saya untuk Korea. Nah, ya untuk Korea saya tidak bisa pakai tinggal klik saja. Ada berita yang enggak belum ada yang mandiri saya sampai sekarang. Kecuali saya mau soal-soal yang gampang-gampang oleh ekosistem misalnya ya itu lebih mudah sebenarnya. Itu baru saya pakai pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks kalau sekarang atau mungkin menjodohkan itu mereka soalnya aktivitas siswa untuk belajar menganalisis eksperimen dan soal aja sudah kadang kan begini contoh dari soal aja kita sudah bacaan terus sudah bilang menemukan informasi menyimpulkan informasi sudah itu ya karena kan itu kebutuhan dasar anak-anak kita yang ini jadi kita seperti itu otomatis juga sudah melaksanakan itu dari segi penilaiannya dari segi yang lain oh ya ngomong aku kita kan Mbak ya dari segi ininya yang saya bilang tadi ya dari segi alasan itu kita bisa formatif misalnya kemarin ada soalnya formatif formatif saya buat seperti itu pun tidak masalah misalkan anak saya beri apalagi kalau saya pakai model problem ya rasanya problem solving biasanya aku saya kasih masalah ini berat dari materi yang sudah saya berikan apa solusi semua enggak soalnya jadi kan misalkan IPA kita disebut konsep bergantung sebutkan macam-macam konsep darat jadi kita beri bacaan masalah atau apa terserah apa sih yang bisa dibahas beri kasus terus 5 tahun jadi sini tiap tahun bujunya ganti ya tiap tahun bujunya ganti di sini penerbitnya juga sering tambah apalagi kalau guru saya aja buku paket itu dari sekolah ya dari sekolah itu ada yang saya beli jual macam-macam ada
terus kemudian lain juga ada. Kalau guru ya, kan bisa guru itu terakhirnya kan harus di atasnya siswa. Kalau dari siswa bukunya kayak gini, masa guru kayak gini, ya lucu. Guru harus di atasnya. Di sini itu pakai 1 paket, 2 LKS, 3 LKDG dari guru masing-masing. Nah, saya pakai 3 ini ya, kalau saya. Jadi, paket saya pakai LKS ini saya ambil latihan-latihannya soal-soalnya. Terus kalau LKDG untuk guru masing-masing itu untuk apa? Untuk diferensiasi. Karena kalau kita pakai LKS ambil laporan ini dengan guna memenuhi diferensiasi dari kita sendiri. Sekolah atau guru menerapkan multi strategi menyusun laporan ini sehingga Semua guru bahan ajar itu sering kita menjadi contoh hari itu ada hari bisa hari tanggal 17. Nah itu dari ambilan dari FMP dari kampus ini ya kan kantornya FMP toh. Nah, disuruh lembaga pendamping itu pendidikan lembaga pendamping FMP itu terus Agustus terima kebetulan saya sendiri yang di sini ya hasilnya itu terima saya ngasih variasi dulu dan dulu sendiri jelas apa sih terima itu di situ terus akhirnya pelatihan banyak pelatihan berhubungan dengan IT itu sering dan supervisi pasti kan menjadi fokusnya sama mengatakan bagaimana pelajaran dari produknya jadi kan bisa ya Kurena jadi dari apa? Karena kelas 3 kan siapa pagar. Jadi kita pagarnya kan kelas 3 sama kelas 2. Nah, di kelas 13 ini kita masuk kelas 11 semester 9 aja yang pertama yang jelas kalau di desa ini saya pakai awal ya nanti ya masa awal itu tiba sampai bagaimana bisa mengelompokkan nah itu diberi soal dulu misalkan misalnya bagaimana di IPAS ya bagaimana sih cara melestarikan ekosistem yang ada nah misalkan tadi siswa kan jawabannya macam-macam jadi banyak yang bisa dilakukan oleh guru sebenarnya tapi yang paling kita dasari kalau saya mendasar semua ya itu terus yang kedua ya anak ini dia tahu belajar berhubung misalkan kalau ekosistem kan SMP tahu SD tahu saya tanya juga makanya saya tanya kalau sudah SMP dan saya nggak mau lagi loh mbak langsung saya mati ya ini levelnya udah beda loh SMK. Oke, apa lagi? Mata pelajaran itu di sini yang pertama ya karena kita mengikuti dari Kemendikbud orang masih mengikut misalnya dasarnya satu pendidikan agama yang kedua pendidikan Pancasila ya kan terus kemudian di sini ada beberapa yang penunjang misalnya kayak
masih Jawa itu punya karakter. Terus ini ada namanya lihat polis tidak ada karakter. Terus ada lagi kalau kira-kira yang menunjang untuk industri apa ya, misalkan diberi materi tambahan kayak ini kata kemarin diambil apa supaya teman-teman bisa atau mau nanti masuk ke industri itu. Jadi memang kan kebutuhan sekolah kalau ini memang kita nggak enak karena benar-benar sesuai kita yang mengatur itu. Pemerintah tuh kayak kenapa ya kita lagi satu saya membeli sekian jam antara saya sama mereka bapak lima pas itu masuknya kelimpahannya bapak itu kan teratur deh tapi akan diminta sudah selesai alokasi adalah pada setiap elemen pembelajaran elemen contoh misalkan komponen ini di Papua ya atau dengan Papua sendiri ya saya pelajari ya IPAS itu ada 3 elemen. Yang pertama ada elemen fenomena menguasai fenomena alam itu dibagi menjadi setahun ya tahun ada 10 bab. Jadi satu elemen satu adalah siswa ini merancang bersama lagi ono mata kuliah biologi dan ya itu apa misalnya dibiasakan deh ini bisa masuk di paket saya satu bangun bahasa itu lebih benar tapi lebih ada elemen gitu. Jadi elemennya adalah di sini siswa diharapkan mampu merancang penelitian ilmiah. Jadi misalnya simpel kamu pilih kenapa populasi kupu-kupu sekarang turun. Simpel kan kita. Ini itu penelitian. Terus apakah saya suruh membandingkan korutan dekat terhadap pertambahan kedelai. Ini kan belajar itu. Jadi anak bisa korutan itu ternyata itu di elemen 2. Elemen 3 adalah siswa yang harus bisa menyajikan data, menyampaikan komunikasikan dari mereka belajar ya kan gitu. Ini di sini ya pasti itu tidak soalnya di jalan itu dikasih itu sudah ada elemen. Saya jelaskan kan saya tadi untuk mata saya loh ya, mata lainnya ya saya nggak tahu. Jadi bisa belum sedikit lagi kalau untuk penugasan bentuk tugas apa yang diberi kepada siswa agar mencapai CP tadi sama aluran tujuan belajar? Penugasan itu macam-macam. Kalau penugasan berupa apa namanya? Kalau zaman sekarang kan project, ke rumah kan rata-rata project. Itu di mata saya, teman-teman mampu kemenah ya. Kalau di mata saya itu pasti project mini, ada per aspek ya, aku tuh ada project. Tapi saya tidak terlalu memberikan kasihan anak-anak, karena mata lain juga ada program satu. Ada saja apa dulu terkait. Tapi ini arahnya baca, itu turut-turut belajar project kami. Ini memang namanya sekolah ya begini. Project kami itu yang kedua. Tapi tetap antara kan bingung nih. Misalkan tugas lain, bikin portofolio, biasanya ada punya makanan. Atau tugas-tugas lain misalnya, tugas lain apa namanya itu kayak
produk, tapi saya kan enak proyek juga. Saya tuh punya portofolio sama proyek sih, karena di dalam proyek ini ada ada produk. Itu biasanya. Untuk tugas-tugas tadi itu siswa diberi kebebasan dalam penentuan ide, manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu dan lain-lain itu tergantung ya. Kalau project itu biasanya wes ono batasan Mbak. Project mini itu biasanya saya 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau project mini. Kalau project kelima 3 bulan. Kan kelima kan modul. Harus sekolah. Dalam proses pembelajaran, gimana guru melibatkan siswa dalam pembelajaran? Pasti Melibatkan siswa. Karena kita ini fokusnya adalah siswa, otomatis siswa akan sangat dilibatkan. Terutama tadi pada saat diferensiasi. Siswa itu ibaratnya dianggap kita ini, jangan kita anggap siswa zaman sekarang itu kadang-kadang dibuka dari gurunya. Info itu dibuka, digendar ke orang yang internet. Kadang-kadang anak itu bertanya saya, itu pernah saya alami. Ada anak bertanya seperti itu. Waktu itu saya menjelaskan tentang fenomena hujan, materinya hujan, evaporasi. Anak itu bertanya, Bunda, saya mau tanya ini Bunda, di India itu kemarin, dia lihat TV, di India itu kemarin ada hujan jarang. Kaget aku, membantu TV, masalahnya. Jadi ada hujan darah Bunda. Kenapa gitu? Hujan darah Bunda. Itu gimana? Kok bisa terjadi? Aku lagi umum Mbak. Dan jawabannya aku lagi umum. Aku kita udah umum. Iya. Apa? Nah, aku lebih ke efeknya itu Pak. Ada itu. Ya nanti tak ini ya, kita tak cari informasi dulu ya. Ini justru kita baru dengar dari kamu. Nanti kita kedengar informasi nih, nah gitu. Nah gitu, wes. Nah kasih ya informasinya. Jadi ya saya semangati itu. Dia nanti besok saya akan jawabannya. Gitu. Boleh teman nggak aku Mbak? Lagi. Pokoknya harus kakak Twitter. Nah, wes. Mari saya informasi. Boleh menunjuk. Oh iya. Terus Kak, ini aku tak browsing hujan dari India, aku kaget. Apa sih kejadian? Oh alah, ternyata kalau hujan itu bercampur dengan polutan. Supaya tidak gini-gini keadaan dan hujan asam materi saya sudah ada. Oh gimana sebenarnya gini-gini. Oh gitu ya kondisinya kayaknya baunya anis bisa anis. Jadi makanya kira-kira hujan darah. Maka tak pikir hujan darah ini mana aneh ya ternyata itu contoh ya contoh nyata. Jadi mulai sama jadi guru lah pasti kalau ya berbagai dinamika nggak kesempatan sih Iya. Dalam pembelajaran media apa saja yang digunakan? banyak pelajaran media itu kan awal yang dipakai untuk menyampaikan materi kan gitu. Bisa pakai proyektor, bisa pakai tapi saya jarang pakai kan apa materi saya ya terus pakai proyektor rusak bapak. Jadi saya pakai apa namanya sudah oh iya biasanya kalau sekarang pakai saya itu sekarang saya menjelaskan rotasi bumi hasilnya sampai di antariksa dan bumi dan antariksa. Jadi global ya global itu karena anak kan tak kok bumi itu miringnya gimana? Bumi itu miringnya nggak tegak tapi agak miring sedikit 23,5 derajat. Ini miring, ini agak kayaknya sembunyinya itu sama merah ya, kan? Jadi anak-anak itu praktek itu prakteknya begini nak, coba center, oh siang malam, ibaratnya center tak bulan mataharian gitu ya, center ini, oh siang malam itu gimana? Praktek 8 bulan, nah 8 bulan, center bola kecil sama double kan gitu. Gerhana bulan itu ya kejadiannya. Yang kan apa? Bulan selesai nanti.
Itu anak bisa menjelaskan. Gerhana matahari yang penuh, yang kita kan yang bulannya atau buminya, kan bedanya di situ. Ya saya kenapa? Kemudian aku nak kasih apa? Terus aku yang ngikutin kamu aja. Nah itu ada ini sih di apa ya? Orang tuanya di sini. Nah, terus apa namanya untuk tadi saya ingatkan ya contoh praktek tadi anak semua ya gitu. Oh iya gerhana matahari ternyata benar kan? Coba kita sama jawab bisa enggak coba? Gerhana matahari itu siang hari. Tapi nggak semua yang siang bisa melihat. Tapi nggak gerhana malam, gerhana bulan malam. Dan semua orang yang di bumi yang saat itu malam bisa melihat. Itu. Terus yang nah itu ada. Nah ini dah. Nah ini langsung. Jadi mereka menemukan jawabannya melalui eksperimen. Gitu caranya. Jadi ya itu. Barang alat peraga pun tidak harus mahal kok. Baru yang kelas 11 memang. Nah, selanjutnya pada aspek penilaian keterampilan, bagaimana guru mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya. Jelaskan barusan. Nah, jelaskan gerhana itu mau ya. Itu kan kemampuan siswa. Keterampilan itu kan banyak, tidak hanya keterampilan harus mengajar atau tidak itu kan. Selama ini pengertian orang keterampilan itu praktek, kayak tidak begitu. Keterampilan itu bisa keterampilan berbicara, keterampilan berpikir, itu menguasai apa menyampaikan kembali itu keterampilan maksudnya. Apa sih dari materi gerhana yang dia dapat dia bisa mengimplementasikan lewat praktek langsung dari globe bola kecil sama center. Ya apa sih jelas namanya anak ini itu sudah keterampilan. Jadi dia menjelaskan mengaplikasikan materi yang dia dapat dengan langsung prakteknya atau apa namanya kalau dari IPAS itu saya kemarin menyuruh anak-anak membuat mata pelapisan itu ya. Itu materinya gini. Aku kasih tahu. Jadi karena buat apa tidak gampang. Koprah titik sangan enggak jadi. Saya buat titik. Karena mata itu bakterinya agak lebay, agak enjoy lah. Kesenggol dikit tidak mau dia. Jatuh, baterai sudah kalau dia jatuh nggak mau. Itu ciri baterainya. Press itu namanya. Pada uji kompetensi kejiwaan, pada pelaksanaan ujian di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi, panitia teknis uji kompetensi atau sekolah satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja. Jadi ulangi pertanyaannya ke dalam. Pelaksanaan ujian di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi, panitia teknis uji kompetensi atau satuan pendidikan. Oh, bukan. Jadi uji akhir kompetensi atau ujian kompetensi keahlian itu kan lagi ujian di akhir ya. Itu pasti yang uji industri. Kalau dari kita tuh biasanya dari Barata, tentang Barata itu untuk animasi. KPIB-nya adalah dari isi Ikatan Sekretariat Indonesia atau dari office penilaian. Ini faktor unik dari kali ya. Yang saya ingat itu. Kalau dari DKV atau iya televisi. Nanti kan magangnya di sana. Dari magangnya di sana. Ada yang DKV 9. Jarak orang itu ada DKV. DKV pakai saya. Ini kecuali apa? Kasir masih bisa. Kemudian, ujian yang dikerjakan siswa dapat mempertimbangkan paspor keterampilan yang diperoleh pada tahap pembelajaran seterusnya. Ini berapa tadi? Ujian yang dikerjakan siswa dapat mempertimbangkan paspor keterampilan. Otomatis ya. Jadi anak kalau misalkan praktek sebelumnya kan dia harus punya misalkan kalau dia mau praktek dia harus tahu materinya dulu baru bisa praktek dari surat ketik surat kalau nggak tahu materinya bisa enggak
Ya, plong bukan hal Iya. Karena seperti itu. Contoh saya sendiri. Materi sebuah tapi nggak saya berikan nah, materi perubahan kimia dari mesin. Nek aneh nggak ngerti ilmu nih, bisa nggak? Ini mau ngawur ya, teorinya gimana? Nah, seperti itu sih paling gampang. Apa mana dari mata juga akhirnya bisa, karena nggak semua orang latih. Lalu pada ujian kompetensi siswa mendapatkan predikat capaian kompetensi hingga lulus sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara sertifikat keahlian. Ya. Sertifikat dikeluarkan oleh yang menguji. Yang berhak menilai adalah yang menguji. Yang menguji industri yang mau industri. Kakak. Sebentar ya, saya harus laporan. Kalau saya untuk pedoman penilaian selain proyek, portofolio, tes tulis, apa lagi? Ada penilaian apa? Proyek. ya ada observasi kah, kinerja, Penilaian apa tadi? Penilaian? pedoman penilaiannya. Oh, pedoman penilaian. Iya. Untuk semua penilaian itu macam dulu. Ono apa namanya pengetahuan ya, pengetahuan ini terus ada keterampilan, ada sikap. Nah, itu. Nek sana itu kan Tapi ini dalam bentuk observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, sama lafdi. Itu ada semua. Kalau saya kebetulan gini, observasi jelas ya. Yang kalau saya itu kan observasi. Nah, terus normatif, sumatif, proyek, praktek, produk. Otomatis tadi saya sudah bilang di dalam proyek ini ada produk itu macam-macam. Bisa kalau kapal saya ya bisa berupa barang. Ya misalnya membuat kompor listrik itu kan produk. Nah, tapi tugasnya itu adalah proyek. Di dalam proyek ini ada produk, ada portofolio atau proses. Otomatis sih Mbak. Bahkan nanti sebenarnya itu banyak. Sebenarnya itu bisa ada ruginya, ada lembar penilaiannya, kemudian ada ini namanya cara ini pedoman penilaian. Oh iya. Ada rubrik, ada pedoman penilaian, ada lembar penilaian. Itu mesti. Ada kesulitan atau hambatan yang dihadapi nggak dalam pelaksanaan kurikulum? Kalau kesulitan masih ada. Apa itu kesulitannya? Yang jelas kendalanya saya adalah yang pertama biasanya ini anak-anak yang kalau saya pas kenal kerjaan awal ya kadang-kadang itu anak-anak itu ini jawabnya kan sekarang dulu gitu ya. Kadang-kadang saya ini nggak bisa temen apa memang nggak bisa beneran atau memang dia itu ini gambarnya asal-asalan gitu. Apalagi kalau saya kadang-kadang kasih soal yang pilihan ganda ya lewat Google Form atau lewat kuisis itu secara juga kadang soal ini lah. Kadang-kadang itu saya kadang merasa data saya ini nggak valid. Ini bener nggak sih? Saya kadang sampai mengulangi loh mbak soal itu. Kalau saya mengulangi 2 kali, gitu. Ini beneran nggak sih gitu datanya? Setelah ini baru, setelah mengulangi baru oh ini kayaknya yang
Nah, kadang-kadang saya ingatkan, tolong dijawab yang benar ya, dijawab yang serius. Pengesan. Karena kalau ada sesuatu kan di HP ya kita. Itu kendalanya. Yang kedua, dalam merdeka itu biasanya ada penerapan proyek. Penerapan proyek kelima kalau sambatnya apa waktunya. Kalau kita Indonesia dulu, tapi waktunya itu kadang-kadang ada arah-arah di waktu maksudnya itu dalam kelima. Terus akhirnya nonton jam ekstra kadang ini saya isi itu ekstra ya karena mau jam sampai 5. Biasanya mau malas gimana ya atas saya saya dari sama-sama tugas saya. Nah, akhirnya apa itu juga sama. Nah gitu. Itu kendalanya. Jadi ini yang masuk ke SMA ya aku tangani kelima ini tidak ini tahun ini kita pakainya di dalam jadwal pelajaran langsung di sini. Tapi karena ini kan nggak bisa, karena kita di dalam jam yang ganggu ya suaranya. Kalau kan di luar, betul. BTG di luar, nyalanya di dalam. Sampah di dalam dan di luar. Soalnya prosesnya memang luar biasa. Nah, itu. Terus kendala yang lain adalah ini. Anak-anak banyak yang ngeluh, jujur ya. Ini bisa nggak ngomong kelima ya, ngomong proyek internal aja yang per mato. Kan ada proyek ini, nah, proyek ini mato. Itu gini, Bun. Kemarin Bunda ngasih proyek dokter, kesenjangan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Memang saya sebut terus mari ngono. Mapel lain, meneh, proyek gaya ngangkat bahan misalnya pelajaran lainnya ya memang dagang lainnya contohnya proyek meneh bangun orang-orang itu gambar, nah itu kendalanya saya jawab gini, wes tidak tambah nah meledus sekolah. Saya pengen sekolah itu kan juga dari tugasnya harus kuliah kayak mau. Jangan dikira dulu baru tugas akeh. Saya kalau nilai sama nebane. Diagnosa formatif somatik kayak begitu. Bukan orang Excel, orang Excel. Jangan aku beli buku dia itu, mau jadi apa? Yang begitu kan? Dulu kan ada Excel orang-orangnya belum kuasai ya. Saya kira kalau dokter Excel jadi, nah wes enak. Terus saya kira bantu dengan aku. Itu kendala-kendala yang selama ini. Dan yang keempat kendala yang saya hadapi adalah ini saya ngomong di sini banyak rekan belum terlalu asemennya karena orang ajar dengan kurikulum kita itu seperti apa banyak yang ajarnya masih sama ajarkan dengan ya pergantian terus ngajarin ngono sebetulnya begini memang pergantian kurikulum itu sebenarnya nggak ganti secara keseluruhan esensialnya tetap sama sebenarnya contoh K13 hanya itu hasil ganti contoh KKN jadi KKN capaian pembelajaran ini dulu namanya kompetensi dasar kan hanya itu aja terus ini sikap jadi buat pembelajaran sikap ini banyak ganti nama ujian semester ganti sematik ganti apa ganti nama kan tetap ada secara esensinya itu tetap dilaksanakan hanya namanya ya berubah wajah melihat menteri apa ganti pelaksana kan mesti ganti pijakan itu bohong mengenai arti kurikulum nasional adalah kurikulum merdeka sendiri ya jangan sampai kurikulum merdeka kayak ngomong dikurang ganti lakoni lawan siswa gitu jadi kelinci tambahan dari siswanya dari gurunya nah itu tadi dia kan dari siswa tadi kan banyak yang keluh iya banyak keluh capek sama deloknya gitu kok delok itu enggak hanya itu real gitu loh
Iya, jadi siswa saya tuh kadang semua sampai itu karena juga sama Iya. proyek. Aku suruh ngelakuin itu kan, mulia nih jangan sih. Terus, akhirnya aku mulai mbak. Aku sempat aspek dari dua proyek. Ternyata apa sih aku juga ada soal. Orang-orangnya kayak masak no. Jadi orang-orang itu orang-orang itu sedih lah, gue gak usah sekolah, aku mundur. Lambat aja sekolah. Solusinya tuh kira-kira apa Ibu? Terusnya Iya, sebenarnya, nah itu kan untuk saya. Yang Tetap proyek saya laksanakan caranya biar nggak terlalu berat. Makul aspek yang berhubungan sama proyek aja. Contoh, saya aspek 1 itu kan ekosistem. Iya. Terus ada aspek ini, apa namanya, aspek ketiga itu energi. Nah, bagaimana energi yang dihubungkan dengan ekosistem itu siji jadi. Juga membantu jadi pahami ya. Terus saya bab 2 itu kan zat dan perubahannya. Nah, zat perubahannya. Zat berikutnya dulu dan analisa. Itu saya kasih proyek apa untuk bisa jadi nah, contoh unsur materi dan sebagainya. Di bumi itu banyak unsur di dalamnya. Ada besi, ada magnesium, ada kalium, ada natrium, ada apa? Nikel, di dalam itu besi. Orang lah, itu bab 2 masuk bab 4. Nah, cara jadi proyeknya di mix, di merger beratnya. Jadi aku nuruti aspek. 1 kasih anak-anak, ini dari makro saya atau belum makro lain. Dari segi siswa, saya juga melakukan ukurannya bagaimana? Unit project yang bab 1 bisa bab yang 1 kira tadi. Sama kan itu, baba ya. Nah, seperti itu. Apa lagi? Solusinya itu ya. Nah, untuk guru tadi banyak yang belum ini ya banyak nah, pasti latihan bisa kita bayar kayak saya kemarin memberikan latihan ke teman-teman maka diambilkan dari luar karena dari luar kita sering juga dari yang kemarin dari terus kemarin dari sekolah lain juga yang kita anggap lebih mampu sudah ini Iya, pasti masing-masing.